Hai guys, perkenalkan nama saya Anggrinda Pangalila, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil semester 4. Nah guys, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang evaporasi dan infiltrasi. Pengertian evaporasi adalah, apa itu evaporasi? Menurut Wikipedia, evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari banyaknya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh berairan di bumi. Ada perairan darat seperti sungai, danau, dan rawa, serta perairan laut. Proses evaporasi sangat dipengaruhi faktor iklim seperti radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Evaporasi adalah penguapan air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan evaporasi. Dua proses ini merupakan salah satu komponen penting dalam siklus hidrologi karena mampu mengurangi simpanan air di dalam tubuh air, tanah, dan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi. Evaporasi adalah perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor yang mempengaruhi secara langsung dan ada pula yang tak langsung. Faktor yang mempengaruhi evaporasi secara langsung adalah suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar proses penguapan yang terjadi. Contohnya, semakin tinggi suhu lingkungan yang disebabkan oleh matahari, maka semakin cepat proses penguapan air tanah sehingga lahan menjadi kering. Tekanan uap. Penguapan akan semakin besar sejurus dengan tekanan uap yang meningkat. Kecepatan angin, kejadian yang juga dipengaruhi oleh angin. Semakin cepat angin berhembus, maka molekul udara juga cepat bergerak. Kelembapan udara. Apabila udara semakin lembab, maka menurunkan suhu sehingga penguapan terjadi lebih lambat. Ketinggian. Selain faktor yang di atas, evaporasi adalah proses perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh faktor yang tak langsung sebagai berikut. Ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, maka semakin rendah suhunya, sehingga proses terjadinya evaporasi lebih lambat. Letak lintang. Letak lintang menentukan intensitas matahari sehingga berdampak pada evaporasi secara tak langsung. Kita masuk pada rumus evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang dapat dihitung dari rumus berikut. IT kurang P kurang R tambah S. IT sama dengan evaporasi transpirasi, P sama dengan precipitasi atau hujan, R sama dengan lari, S sama dengan simpanan lingas tanah. Contoh-contoh evaporasi sebagai berikut. Berkeringat merupakan salah satu contoh evaporasi yang paling mudah dirasakan. Pada saat kita melakukan aktivitas berat, maka akan mengeluarkan cairan keringat di permukaan tubuh. Hujan juga merupakan contoh evaporasi yang lain. Pertama, air dari permukaan bumi akan berubah menjadi uap karena adanya terik matahari. Ketiga, menjemur pakaian. Pakaian yang mengandung zat cair dipanaskan di bawah terik matahari. Energi panas matahari akan mengubah zat cair di pakaian menjadi gas. Akibat pakaiannya menjadi kering dan beratnya berkurang. Merebus air. Air semula bersuhu dingin, kemudian suhunya meningkat karena adanya panas dari api. Setelah uap air secara perlahan dan apabila tidak dimatikan apinya, setelah air mendidih. Evaporasi adalah sebuah proses yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut kami paparkan kelebihan dari proses evaporasi. Evaporasi dapat dimanfaatkan untuk membuat lemari pendingin. Kedua, mengurangi kadar air
dalam makanan sehingga lebih awet. Ketiga, dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan. Contohnya kerupuk yang mengalami proses evaporasi saat penjemuran, dan kue yang mengalami proses evaporasi dalam oven. Keempat, evaporasi adalah proses yang dapat mengurangi berat suatu bahan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk proses pengiriman. Kelima, mengurangi demam pada orang sakit. Cairan yang ada pada kain kompres menguap karena pengaruh suhu tinggi, mengeringkan hasil pertanian sehingga bisa dilakukan proses berikutnya. Contohnya, padi dijemur hingga kering lalu digiling. Evaporasi yang juga memiliki kekurangan, menghilangkan sebagian atau seluruh zat gizi yang terkandung dalam makanan. Kedua, merusak bahan kain yang tertentu. Biasanya kualitas. Ketiga, memerlukan biaya dalam prosesnya untuk evaporasi buatan. Keempat, meningkatkan risiko korosif. Dan sekarang kita masuk pada infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran pengantara menuju mata air, danau dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan cara penyaringan menuju air tanah. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam. Air infiltrasi yang dikenal kembali lagi ke atmosfer melalui proses partisipasi atau infiltrasi. Besar, tipe, dan durasi partisipasi dapat mempengaruhi infiltrasi melalui berbagai cara. Hujan cenderung mempercepat laju infiltrasi lebih cepat dari peristiwa partisipasi lainnya, seperti salju atau campuran antara hujan dengannya. Semakin besar partisipasi terjadi, semakin besar pula infiltrasi yang terjadi, hingga tanah mencapai kejenuhannya. Durasi turunnya hujan juga berdampak pada kapasitas infiltrasi. Ketika hujan bertambah dan pertama kali turun, infiltrasi terjadi secara cepat karena tanah masih belum jenuh. Namun seiring berjalannya waktu, laju infiltrasi menurun karena tanah menjadi jenuh. Hubungan antara turunnya hujan dan kapasitas infiltrasi ini juga menentukan seberapa besar lapisan yang terjadi. Apabila laju turunnya hujan lebih cepat daripada kapasitas infiltrasi, lapisan ini akan terjadi. Karakteristik tanah. Porositas tanah sangat penting dalam menentukan kapasitas infiltrasi. Tanah yang memiliki ukuran pori-pori kecil seperti lempung memiliki kapasitas infiltrasi yang sangat kecil daripada tanah yang memiliki pori besar. Meskipun demikian, aturan memiliki pengecualian pada tanah lempung yang kering. Pada kondisi ini, tanah yang lempung kering membentuk banyak celah yang berakibat pada semakin besarnya infiltrasi. Kompaksi tanah juga. Menurut kalian yang ingin gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, silakan mendaftar di format yang ada di slide berikutnya. Thank you. Demikian video presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.